재밌지? 너? 어? 결과 양성으로 나왔습니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Beach Egg Race Season 2 yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. By the way, pada malam harinya Baek Jena terlihat menemui seseorang dan juga meminta tolong untuk membuktikan bahwa si Gundik itu memang sedang mengandung anak yang bukan darah daging ayahnya sendiri. Sementara itu Woojin bersama dengan cewek yang dia ajak untuk pergi ke klub, mereka itu berada di klub ini sekarang. Begitu juga dengan Yulhee yang ternyata dia mengajak Jinuk itu juga pergi ke klub tersebut hanya untuk memperhatikan kelakuan dari tunangannya si Park Woojin. Setelah itu dia langsung pergi mengajak Woojin untuk keluar dari sana karena dia udah puas ketika mengetahui bagaimana kelakuan dari tunangannya itu. Tapi dia nggak lupa tetap menggoda Park Woojin, walaupun Woojin masih berusaha untuk menahan dirinya karena dia hanya menganggap si Luchnut ini sebagai teman aja. 맞아? 나 Dan ternyata Hyein dan juga temannya mengajak Lee Sarang untuk bertemu juga di sana karena kan sebelumnya Hyein sempat mengirimkan pesan kepada Sarang bahwa dia tahu Sarang olah orang yang menyimpan HP-nya Hyein. Kemudian pas mereka mau masuk mau jalur VIP, nah kata teman Hyein, tenang biar dia yang coba beraksi, tapi tetap aja mereka tidak diizinkan masuk. Kemudian Hyein memiliki ide karena kan dia sekarang anggota Diamond Six dan dia memberikan kartunya. Setelah itu mereka langsung diizinkan masuk dan gak perlu mengantri sama seperti orang-orang pada umumnya. Nah, pas mereka masuk ke dalam, Hyein dan juga temannya berpisah untuk mencari di mana keberadaan dari Lee Sarang karena Hyein yakin bahwa Sarang pasti bakal datang ke sana. Dan pas lagi nyari Sarang, dia nggak sengaja melihat ada Yulhee dan juga Minuk di sana. Tapi karena Hyein lagi fokus nyari Sarang, dia nggak terlalu peduli akan hal tersebut. Nah, pas Yulhee dan juga Jinuk keluar, terlihatlah sama Park Woojin dan dia pun cemburu padahal kelakuan mereka sama aja. Nah, terus kan akhirnya Kim Hyein dan juga temennya bertemu dengan Lee Sarang. Lalu mereka menghampirinya dan Sarang kaget banget karena yang mengirimkan pesan kepada dia adalah Kim Hyein. Dan ketika mereka lagi ngobrol, Sarang kan letak ke atasnya tuh di meja. Tiba-tiba ada seseorang yang mengambil tasnya Lee Sarang dan langsung kabur dari sana. Mereka pun langsung mengejar orang tersebut karena HP-nya itu ada di dalam tasnya Sarang. Oh ya, Baek Jena akhirnya menemukan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan dan ternyata terbukti kalau anak tersebut bukan anak kandung dari ayahnya. Pas dia mau pergi nggak sengaja dia berpapasan dengan Hyein dan juga Sarang karena mereka kan lagi ngejar orang yang kebetulan juga lewat dari sana. Namun karena Baek Jena buru-buru jadinya dia pergi gitu aja. Tapi Hyein dan juga Sarang malah kehilangan orang tersebut. Lalu Hyein bertanya sama Lee Sarang sebenarnya apa yang terjadi dan dia meminta penjelasan tentang hal tersebut. Lalu Sarang bilang bahwa waktu itu Lee Somang ternyata melihat kejadiannya. Cuma dia itu pengen merebut HP-nya Hyein untuk menghapus videonya si Kim Hyein. Cuma dia nggak bisa melihat jelas orang yang mendorong si Hyein pada waktu itu. Makanya dia mengambil HP-nya pengen menghapus rekaman tersebut, tapi dia nggak tahu password dari HP itu, jadi dia masih mencari tahu untuk diperbaiki biar bisa dibuka kembali gitu. Nah, berarti orang yang mengambil HP Sarang tadi adalah orang yang kemungkinan besar adalah pelakunya. Ditambah lagi kata Sarang bahwa si Hyein sempat merekam wajah pelakunya di malam itu. Dan kalian tahu orang yang mengambil HP-nya Sarang adalah Woojin karena kan sempat dia dengarkan percakapan Hyein dan juga Baek Jena beberapa waktu yang lalu. Dan kalian juga tahu bahwa dialah wajah orang yang direkam sama Hyein dan fix dialah orang yang mendorong Hyein. Semuanya terbukti di sana. Tapi apalah daya HP-nya udah sama dia gitu loh. Terus Hyein, Sarang dan juga temannya Hyein mereka mencoba untuk mencari tahu siapakah orang yang mencuri tasnya Sarang dari CCTV yang ada di klub. Nah, terus Hyein melihat, loh tunggu, ini kok ada Woojin, berarti dia juga ke sana dong gitu kan. Terus kata Sarang, gampang aja tuh, kalau misalkan orangnya dari sekolah pasti tangannya juga terluka karena Sarang yakin tadi dia sempat melukai tangan orang tersebut. Terus kan si Woojin malah berhasil tuh untuk membuka kode password dari HP tersebut. Lalu dia menghapus bukti yang direkam sama Hyein bahwa dialah yang mendorong Hyein pada malam itu. Dan gak sengaja juga dia melihat videonya Kim Hyein. Aduh, nah keesokan harinya tiba-tiba Baek Jena mendapatkan skandal tentang dirinya sendiri di mana dia dituduh memakai narkoboy. Dan itu dia
akhirnya sadar dijebak dari obat yang dia gunakan selama ini. Dan itu juga kemungkinan besar salah satunya pelakunya adalah emak tirinya dia. Dan emak tirinya bersikap seolah-olah dia melindungi baik Jenna, tapi Jenna tahu bagaimana busuknya ibu tirinya ini karena dia bekerja sama sama si Yulhee. Nah, terus Hae-in juga mendapatkan informasi tentang berita tersebut dan dia kasihan sama baik Jenna. Kemudian Woojin menemui Yulhee dan dia memberitahukan bahwa HP-nya Seon ada sama dia. Kemudian juga mendapatkan video yang menarik di sana selain video dia bersama dengan Kim Hae-in. Tapi dia juga menemukan videonya Hae-in yang direkam sama salah satu siswa di sana. Nah, itu kemungkinan bakal dijadikan senjata sama Yulhee untuk mengelabui dan juga membuat Hae-in tunduk sama dia. Setelah itu, orang pertama yang dia temuin adalah si Kim Hae-in. Dia mengancam Hae-in kalau misalkan Hae-in nggak mau nurut sama dia dan tidak mau untuk meletakkan narkoboy di lokernya Jenna, maka dia bakal menyebarkan videonya Hae-in bersama dengan tunangannya si Woojin. Toh, mereka juga nggak peduli kalau misalkan nantinya itu tersebar, si Yulhee nggak peduli sama sekali. Toh mereka kalau misalkan udah keluar dari sekolah, mereka bisa kuliah ataupun sekolah di luar negeri. Tidak seperti dengan Hae-in, kalau dia dikeluarkan ya dia bakal jadi rakyat jelata seperti biasa. So kalau dia nggak menurutin, maka nanti videonya bakal disebar sama Yulhee. Jadi terpaksalah si Hae-in ini menurut. Dan kemudian percakapan mereka didengarkan sama Do-eun. Dan Do-eun meminta sama Hae-in untuk jangan ikut campur, tapi dia nggak mau karena dia terobsesi juga untuk masuk ke Diamond Six. Terus kan para Diamond Six itu langsung meeting dan Yulhee mengatakan sama baek Jenna untuk segera membereskan informasi yang beredar tentang dirinya. Dan baek Jenna bilang bahwa dia tuh nggak ada menggunakan narkoboy sama sekali. Dan juga kali ini dia dibelain sama Jinuk dan bilang bahwa Jinuk percaya bahwa Jenna tidak mungkin menggunakan narkoboy seperti itu. Tapi masalahnya ayahnya si Jinuk ini juga bekerja sama nih dengan pihak sekolahnya mereka dan mengatakan bahwa direktur sekolah ini harus berpihak kepada mereka karena ayahnya Jinuk sudah bilang bahwa dia bakal segera menguasai perusahaan ayahnya baek Jenna. So tinggal pilih mau berpihak kepada siapa. 뭐야? 비켜. Nggak sampai di situ aja, Yulhee itu mempengaruhi anak-anak yang benci sama baek Jenna dan mengatakan bahwa mereka melihat Jenna meletakkan narkoboynya di lokernya. Terus loker Jenna itu dipaksalah diperiksa sama mereka. Jenna bilang periksa aja, toh juga nggak mungkin ada di sana. Dan ketika dibuka nih sama Woojin, emang awalnya itu nggak ada. Tapi setelah dipaksa tuh dibongkar sama si Yulhee ini, ya kan, ternyata mereka menemukan ada narkoboy terselip di sana. Baek Jenna benar-benar nggak bisa berkutik lagi. Dan Hae-in melihat tangannya Woojin itu terluka berdasarkan keterangannya Sarang bahwa orang yang mengambil tasnya Sarang itu kemungkinan tangannya terluka dan dia tahu bahwa itu adalah si Woojin. Dan untuk baek Jenna, kata direktur mereka, dia harus segera dites narkoboy. Jenna bilang nggak mungkin ayahnya menyetujuinya, tapi apalah daya, ternyata direkturnya bilang ayah Jenna sudah mengizinkan itu. Dan mau nggak mau, baek Jenna pun harus dites narkoboy. Dan rencananya si licik Yulhee ini berhasil. Gak sampai di situ juga, ternyata Yulhee juga mempengaruhi semua orang untuk menganggap Jenna itu benar-benar buruk banget. Hal itu didengar sama Hae-in dan dia marah banget dan bilang sama Yulhee dia udah keterlaluan banget. Tapi Yulhee mengatakan bahwa semuanya bakal berjalan dengan sesuai yang dia pengen. Dan dari sinilah Hae-in tahu bahwa semuanya sudah direncanakan sama si Yulhee Luchnut. Tapi dia gak takut sama sekali karena banyak banget bukti yang dia pegang. Ditambah lagi orang-orang juga para mendukung dia dibandingkan baek Jenna. Dan ternyata dia itu sama ibu tirinya Jenna memang sengaja menukar obat yang dikonsumsi sama Jenna dan itu memang mengandung narkoboy. Makanya pas Jenna itu dites narkoboy, dia langsung dong hasilnya itu positif kalau misalkan dia itu adalah menggunakan narkoboy. Nah, baek Jenna langsung kaget banget dong, karena kan dia taunya nggak mengonsumsi apapun, tapi kok tiba-tiba hasilnya positif. Ditambah lagi dia sama sekali juga nggak dibelain sama si direktur Luchnut ini. Jujur, Mimin nggak terima baek Jenna gue digituin sama mereka. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.